Puji Tuhan, saya bersyukur karena pagi ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara untuk men-sharingkan firman Tuhan. Ada satu sukacita besar, satu kesenangan ketika setiap kali saya bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semua. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semua dengan tema kebaikan. Katakan sama-sama, kebaikan. Nah, mari kita lihat ayat kita yang pertama, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang ke-5, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama, atau saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di depan, di screen. Ayat yang ke-8 berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai apa saudara? Anak-anak terang. Ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-8 ini mengingatkan kita, sedikit kita dibawa untuk flashback ke belakang mengenai hidup kita dulu tuh seperti apa. Alkitab berkata kita dulu tuh adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita orang-orang yang hidup di dalam dosa. Atau saya lebih suka pakai istilah, kita ada di dalam kubangan dosa. Kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Bahkan Alkitab berkata bahwa sejak kita di dalam kandungan, kita itu sudah membawa yang namanya warisan dosa. Ada sinful nature, tabiat dosa. Dan Alkitab berkata apa? Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita dibawa oleh Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan dari hidup di dalam kubangan dosa. Saudara ngerti gak hidup dalam kubangan dosa? Pikiran kita, semau-mau kita, menurut kebenaran kita gitu. Dan Tuhan angkat kita dari kubangan dosa, Tuhan angkat kita dari kegelapan, dan Tuhan memindahkan kita kepada terang. Sehingga pada waktu orang-orang itu terima Yesus, pada waktu kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, itulah posisi di mana kita diangkat dari kubangan dosa, dari kegelapan dipindahkan kepada terang. Karena Alkitab berkata Yesus itu adalah terang. Sehingga pada waktu itu, orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka punya status yang baru. Kita ini punya status yang baru. Yang Alkitab bilang kita dipanggil sebagai apa? Anak-anak terang. Siapa di sini yang percaya bahwa saudara adalah anak-anak terang? Coba bilang sama saya pagi ini dengan mantap ya. Saya adalah anak-anak terang. Wah, coba bisa lebih mantap lagi gak saudara? 2, 3. Saya adalah anak-anak terang. Sekarang kasih tahu kiri kanan saudara. Walaupun kulitmu gelap, engkau tetap anak terang gitu. Karena terang ini tidak bicara sesuatu yang fisik, saudara. Terang ini bukan bicara tentang warna kulit atau ras atau lain sebagainya. Tetapi anak-anak terang itu bicara tentang status yang baru. Kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Nah, ayat yang ke-9 berkata dengan jelas kepada kita bahwa setelah status kita dirubah jadi anak-anak terang, ada sesuatu yang harus kita tampilkan. Ada sesuatu yang harus kelihatan di luar. Itu yang namanya buah. Karena terang, Alkitab bilang, hanya berbuahkan. Nah, di situ disebutkan ada 3 buah. Sebetulnya kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ada banyak buah-buah yang lain, saudara. Tapi kita bicara dalam koridor ayat ini aja. Ada 3 buah. Buahnya apa aja, saudara? Kebaikan, terus keadilan dan kebenaran. Nah, pagi ini saya mau comot satu. Nah, comot tuh bahasa apa tuh ya comot? Saya mau keluarin satu buah dari 3 buah itu. Supaya apa? Supaya pembahasan kita bisa lebih tajam. Ya, kalau bahas 3-3-nya nanti nggak keburu, saudara. Saya ambil satu saja, saya keluarkan satu, yaitu buah kebaikan. Dan kita akan bahas ini pagi ini. Saudara-saudara, firman Tuhan itu memerintahkan kepada kita sebagai anak-anak terang agar kita mengeluarkan, menghasilkan buah-buah kebaikan. Yang namanya buah itu artinya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi orang Kristen harus berbuah, artinya kehidupan orang Kristen, kehidupan kita itu harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Itu inti daripada buah. Nah, firman Tuhan bilang apa? Anak-anak terang harus menghasilkan buah kebaikan.
Dengan kata lain, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita, apapun kondisi kita, apapun situasi kita. Saya tahu ini tidak mudah, saudara. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin memberikan satu pemahaman yang penting, saudara. Penting sekali untuk kita memahami bahwa kita berbuat baik itu bukan supaya kita diselamatkan. Bukan. Kenapa kok saya perlu bahas ini, saudara? Karena ada banyak orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun duduk di gereja. Kalau ditanya sama orang, lu ngapain sih nolong-nolong orang? Ngapain sih lu suka bantu orang susah? Ngapain sih kalau ada orang kebanjiran, lu bawain makanan, lu bawain ini, lu ngunjungin orang sakit segala macam, ngapain gitu? Oh, gua berbuat baik supaya nanti kalau gua mati, gua masuk surga. Banyak gak menurut saudara orang yang jawab begitu? Banyak, saudara. Tapi saya ingin kita mengetahui sama-sama pagi ini, mempunyai satu pemahaman di dalam koridor yang sama, bahwa kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kalau konsep kita berbuat baik supaya kita selamat, maka kita itu tidak ada bedanya dengan ajaran agama lain. Karena ajaran lain pun mengajarkan demikian. Berbuat baiklah yang banyak, atau mereka suka pakai kata amal, beberapa dari mereka suka pakai kata amal. Beramallah yang banyak supaya nanti kamu mati, kamu masuk surga. Nah, terutama ada ajaran-ajaran yang menekankan itu pada bulan-bulan ini, saudara. Berbuat amallah, berbuat baiklah yang banyak supaya kalau kamu mati, kamu masuk surga. Bahkan katanya nanti kalau waktu kita mati, perbuatan kita ditimbang. Pernah dengar gak ajaran kayak begitu? Perbuatan baiknya sama jahatnya itu banyakkan mana? Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak ditimbang, ternyata banyak berbuat jahat waktu hidup, masuk neraka. Kalau perbuatan baiknya lebih berat, setelah ditimbang masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab oleh saya adalah, kalau seimbang itu gimana, saudara? Setengah kaki surga, setengah kaki neraka, adem, saudara. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita berbuat baik supaya kita masuk surga, maka kita ini orang Kristen gak ada bedanya dengan ajaran agama lain, saudara. Tetapi Alkitab berkata apa? Bahwa perbuatan baik manusia itu tidak mampu menyelamatkan manusia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, karena semua manusia sudah berbuat dosa, dan Alkitab bilang upah dosa itu adalah maut. Semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut. Dan Allah Bapa melihat bahwa tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang mampu untuk membawa manusia ke sorga. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah memberikan 10 hukum Taurat. Dan kalau kita mampu melaksanakan 10 hukum Taurat ini, kita diselamatkan. Tapi ternyata ada gak yang mampu melaksanakan 10 hukum Taurat secara sempurna? Gak ada. Karena satu saja dilanggar, itu berarti sudah merupakan kegagalan. Dan Bapa melihat bahwa manusia setelah diberikan 10 hukum Taurat, itu hidupnya tetap berjalan kepada neraka, saudara. Dan Bapa tidak bisa membiarkan hal ini. Karena itu, Bapa perlu mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia yang tidak berdosa, dia mengganti tempat kita. Dia menanggung semua hukuman kita. Semua hukuman yang harus kita tanggung dialihkan kepada dia. Kenapa? Karena Bapa melihat tidak ada satu perbuatan baik manusia yang mampu menyelamatkan manusia. Sebaik-baiknya orang itu pasti pernah berbuat dosa. Betul gak? Dan satu dosa saja itu cukup untuk mengirim kita ke neraka. Saudara setuju gak? Sebaik-baiknya orang pasti pernah berbuat dosa. Dan dosa itu tidak selalu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Alkitab bilang apa? Ada yang namanya dosa pikiran. Orang lain gak tahu loh. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu pun sudah berdosa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata begini, Pak, tapi saya punya teman loh Pak. Kayaknya dia gak pernah buat dosa. Orangnya sabar, orangnya baik. Kenapa kok kamu bilang dia sabar, dia baik? Iya, orangnya luar biasa Pak. Dijitak diam, ditendang diam. Itu bukan baik saudara, rada-rada saudara. Sebaik-baiknya orang pasti pernah buat dosa. Dan satu dosa saja cukup untuk mengirim dia ke neraka. Karena itu saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Kita orang-orang yang digadaikan di rumah penggadaian dosa. Yesus datang ke rumah penggadaian itu. Dan yang punya rumah penggadaian itu adalah iblis.
Dan kemudian Yesus menebus kita bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Sehingga kita yang ada di rumah penggadaian dosa, kita semua dibebaskan, kita tidak lagi milik iblis. Tapi setelah kita dibebaskan, ditebus, kita menjadi umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Sehingga kita tidak lagi berjalan menuju ke neraka, saudara. Jangan ditampilkan dulu. Iya, saya belum sampai di poin ini. Nah, saudara-saudara, kalau gitu kenapa kita berbuat baik? Nah, ini konklusinya, saudara perhatikan dengan baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, karena itu kita berbuat baik. Jangan dibalik, saudara. Karena saya adalah orang yang diselamatkan oleh darah Yesus. Yesus memati untuk orang seperti saya yang orang yang hidupnya rusak, saya orang yang hidupnya nggak karu-karuan, saya orang yang hidupnya dalam kegelapan, saya orang jahat. Saya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk di masa lalu saya. Dan untuk orang seperti saya, Yesus mau turun ke dalam dunia dan mati. Dan Yesus masuk dalam hidup saya. Kalau saya tetap berbuat jahat, namanya saya orang nggak tahu diri. Betul nggak? Karena untuk orang seperti saya, Yesus mau mati. Nggak ada orang-orang di dunia ini yang mau melakukan itu. Tapi Yesus mau turun ke dalam dunia dan mati untuk orang seperti saya. Karena itu setelah Yesus selamatkan saya, hidup saya harus berubah. Saya nggak boleh tetap jadi orang jahat. Saya nggak boleh tetap jadi orang yang hidup dalam kubangan dosa. Saya harus berbuat baik dalam hidup saya. Mengerti, saudara? Jadi ini alasannya. Bukan supaya saudara diselamatkan. Justru karena Anda sudah diselamatkan dulu. Karena itu Anda harus mengeluarkan perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, saya lihat ada muka-muka yang ngerti dan muka-muka yang masih belum ngerti. Nanti yang ngerti cari muka-muka yang ngerti dan nanya sama mereka ya. Saudara-saudara, ternyata di dalam Alkitab itu memberikan ada alasan lain kenapa kita harus berbuat baik. Ternyata Allah itu menciptakan manusia, Allah itu menyelamatkan manusia, itu supaya manusia berbuat baik. Allah menciptakan manusia untuk berbuat baik. Coba kita lihat ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini nggak punya rencana untuk lahir, kita ini ada di dunia karena Tuhan. Amin, saudara? Karena itu kalau kita mau tahu tujuannya kenapa kita ada di dunia, kita perlu nanya sama yang menciptakan kita, yaitu nanya sama Tuhan. Nah ini Efesus 2 ayat 10 berkata apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Alkitab berkata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalimat diciptakan dalam Kristus Yesus, itu di dalam bahasa lainnya lebih jelas, saudara. Ini mengacu kepada peristiwa kita diselamatkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan reborn, dilahirkan kembali. Kalau orang baru diselamatkan, orang itu dikatakan baru lahir baru, betul ya? Baru saja mengalami kelahiran baru, reborn. Nah ini kalimatnya diciptakan dalam Kristus Yesus itu maksudnya adalah pada waktu kita dilahirkan kembali. Pada waktu kita diselamatkan, pada waktu kita terima Yesus. Karena itu kalau ada orang habis dibaptis, biasanya kalau baru keluar dari air, dikasih selamatnya ucapannya apa, saudara? Selamat, bukan hidup baru, saudara, itu kawin, saudara. Selamat lahir baru. Ya kan? Kalau dibilang selamat hidup baru, gue udah punya bini, bukan kawin lagi gitu kan. Selamat lahir baru, kelahiran baru, diselamatkan, dicipta ulang. Nah, Alkitab bilang apa? Kita ini dilahirkan baru, kita ini diselamatkan, kita ini dicipta ulang. Tujuannya apa tadi Alkitab bilang? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi salah satu tujuan Tuhan menyelamatkan saudara, salah satu tujuan Tuhan menebus dosa saudara, itu adalah supaya manusia yang ditebus itu melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Sehingga kalau boleh saya katakan apa? Waktu kita berbuat baik, kita ini sedang menggenapi tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Waktu kita berbuat baik, kita mengeluarkan buah kebaikan, kita ini sedang menggenapi tujuan Tuhan menebus kita.
Nah, saudara-saudara, pada waktu saya menyelidiki lebih jauh tentang kebaikan, ternyata ada banyak hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu kita berbuat baik. Yang pertama, saudara, ternyata saya menemukan bahwa perbuatan baik itu akan membawa dampak bagi diri kita sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata akan kembali kepada kita, membawa dampak kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomong gini, ngapain sih lu berbuat baik, ngapain sih lu nyumbang, ngapain sih lu nolong orang susah, ngapain sih lu kunjungan ke orang sakit, ngapain sih lu ikut-ikutan diakonia, ngapain sih lu ikut-ikutan misi, bantu-bantu pendeta-pendeta di desa-desa. Nah, orang itu nggak ngerti prinsip ini, saudara. Bahwa kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Ini muka-mukanya muka curiga nih, saudara. Ada ayatnya nggak, Pak? Ada. Amsal 11 ayat 17, coba kita lihat. Disangkanya pendetanya ngomong nggak pakai ayat, saudara ya. Ayo kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 17, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ini ibu-ibu yang suka kejam sama pembantunya perlu baca kalimat terakhir keras-keras, saudara. Alkitab bilang, orang yang bermurah hati itu artinya kan berbuat baik kepada orang lain, betul nggak? Orang yang berbuat baik kepada orang lain atau murah hati, dia sedang berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Bahkan New King James Version bilang apa? Kepada jiwanya sendiri. Maksudnya apa? Orang yang berbuat baik, jiwanya mendapatkan ketenangan, jiwanya mendapatkan damai sejahtera, jiwanya mendapatkan sukacita. Itu loh maksudnya dari New King James Version. Tetapi sebaliknya Alkitab bilang, orang yang kejam itu sedang berbuat kejam kepada dirinya sendiri. Alkitab pakai kata menyiksa badannya sendiri. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang saya suka lihat kalau ibu-ibu kalau di gereja tuh, aduh, kayak malaikat, saudara. Kalau ditanya sama pendetanya, apa kabar Bu? Haleluya Pak Pendeta. Keluarga gimana Bu? Puji Tuhan Pak Pendeta. Kerjaan gimana Bu? Haleluya. Dia cuma bisa jawab dua, haleluya puji Tuhan. Kayak gak pernah belajar bahasa Indonesia yang lain gitu. Kalau ditanya haleluya puji Tuhan. Kalau di gereja saudara kayak malaikat. Tapi kalau di rumah, nah eng-eng, berubah dia. Ganti baju pakai tangan buntung, ada tato Hello Kitty, Winnie the Pooh. Jadi orang yang paling ditakutin di rumah. Suaminya takut sama dia, galaknya setengah mati. Makanya banyak suami-suami diam-diam bikin perkumpulan, namanya Ikatan Suami Takut Istri. Atau ada klub lain yang namanya DKI, di bawah ketiak istri katanya, saudara. Kenapa? Bininya galak banget. Kalau ngomong tuh singkat, padat, mematikan. Kalau doa makan singkat padat itu oke lah, jangan panjang-panjang doa makan. Tapi ada orang-orang yang kalau ngomong singkat padat mematikan, saudara. Udah nusuk, belum cukup, diputar dikit, gitu saudara. Suaminya takut, anak-anaknya takut sama maminya. Pembantunya takut, kalau ngomelin pembantu, waduh mulutnya luar biasa. Lu udah bego, hitam, pendek, jelek, hidup lagi gitu. Suami takut, anak-anak takut, pembantunya takut, anjingnya aja malas lewat depan dia. Kalau ada dia mendingan gue di kandang dah. Nah banyak orang-orang seperti ini gak sadar ngomongin pembantu, ngomelin pembantunya kejamnya setengah mati. Pernah dengar gak teman saudara mungkin kalau ngomelin pembantu tuh kasarnya setengah mati, goblok lu. Saya seumur-umur gak pernah ngomong sama pembantu saya goblok. Gak pernah bilang dia bodoh. Ya Pak, saya juga gak pernah Pak, saya cuma bilang kamu kurang pinter. Nah itu sama aja saudara. Banyak ibu-ibu yang kejam sama pembantunya gak sadar. Alkitab bilang loh, kalau kamu kejam sama orang lain, kamu tuh sedang berbuat kejam kepada diri sendiri. Tetapi sebaliknya kalau kamu berbuat baik sama orang lain, kamu tuh sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Iya Pak, memang firman Tuhan bilang itu mesti berbuat baik. Tetapi kan ada kondisi-kondisi, ada waktu-waktu di mana kita nggak mikir berbuat baik, Pak. Ada situasi tertentu di mana kita nggak kepengen berbuat baik. Waktu saya renung-renungkan benar juga, saudara.
Biasanya pada waktu situasi kayak gimana kita nggak mikir berbuat baik? Kalau lagi apa? Hah? Lagi stres? Lagi apa, sudah? Lagi marah? Lagi kesal sama suami? Ibu-ibu kalau kesal sama suami, pengen berbuat baik? Gue benci sama lo, ntar gue beliin mobil lo. Begitu, sudah? Itu harapan buat suami, dibikin kesal terus aja, sudah. Ada situasi-situasi di mana kita nggak pikir berbuat baik. Nah, ini saya ada cerita, sudah. Ada seorang hamba Tuhan namanya Bill Hybels. Bill Hybels ini adalah seorang gembala dari gereja Willow Creek Community Church di Amerika Serikat, di Chicago, saudara. Gerejanya besar, kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu saya sempat pergi ke sana, 30 hektar gerejanya. Dia punya danau sendiri, dia punya taman yang luas, dia punya 5 bangunan yang terintegrated, ada sekolah Alkitabnya, segala macam, mereka punya hall olahraga sendiri dan luar biasa, saudara. Dan Bill Hybels ini termasuk satu di antara 50 orang yang berpengaruh di Amerika Serikat. Satu hari dia cerita gini, satu hari dia harus terbang dari Chicago ke LA untuk menghadiri sebuah pertemuan penting keesokan paginya. Penerbangan dari Chicago ke LA, kalau saudara pernah ke Amerika, dari Chicago ke LA itu hanya 6 jam, saudara. Tapi dia bilang, pada waktu itu dia harus menghabiskan waktu 18 jam. Coba kasih lihat gambar kapal terbangnya. Nah, ya dia naik pesawat terbang, saudara. Nah, kenapa kok dia harus menghabiskan waktu 18 jam? Karena setelah dia tiba di airport, beberapa waktu sebelum jam penerbangannya, tidak lama kemudian diumumkan penerbangannya itu ditunda terus beberapa kali sampai akhirnya pesawatnya itu di-cancel. Ditunda keesokan harinya. Dan Bill Hybels tidak bisa terbang besok. Karena besok itu ada penerbangan penting yang harus dihadiri. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Dia ngantri, dia cari penerbangan terakhir malam itu. Dan dia dapat penerbangan terakhir malam itu. Dan waktu dia ngantri mau beli tiket yang baru, di depan dia itu ada kurang lebih 200 orang sedang mengantri tiket yang sama. Kalau saudara membayangkan peristiwa ini, keadaan gini, menurut saudara keadaan Bill Hybels gimana kondisinya, saudara? Perasaannya gimana, saudara? Kesal, bete, ada yang bilang tadi, galau pak. Galau tuh kalau putus cinta, saudara. Dia kesal, dia marah, dia capek secara fisik, capek secara mental, saudara. Dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan tiket pesawat terakhir itu. Dan kemudian dia masuk ke pesawat, dia duduk di pesawat, dan semua orang bergegas-gegas untuk masuk ke dalam pesawat, karena itu penerbangan terakhir, mereka mau buru-buru take off. Semua pramugari itu ada di belakang, bagian ekor pesawat, di dapur. Mempersiapkan semuanya pada waktu mereka nanti ada di udara, saudara. Karena semua ingin buru-buru untuk take off. Dan ketika Bill Hybels sedang duduk, dia katakan dia kepengen teriak sekencang-kencangnya untuk melampiaskan emosinya, saudara. Tapi dia bilang dia mengurungkan niatnya, dia tidak melakukannya. Dan dia memperhatikan orang-orang mulai masuk dengan cepat, saudara. Dan kemudian ada seorang wanita tua membawa 2 tas di kiri kanannya masuk ke pesawat itu, saudara. Wanita ini berjalan pelan-pelan tergopoh-gopoh, saudara. Tidak ada orang yang membantunya. Dan ketika wanita ini sedang berjalan tidak jauh dari tempat duduk Bill Hybels, tiba-tiba wanita tua ini kesandung dan dia jatuh. Barang bawaannya itu berantakan semua. Dan cilakanya tidak ada pramugari di tempat itu. Semua pramugari berada di belakang. Dan orang yang ada di sebelah kiri kanan wanita tua itu tidak sedikit pun menunjukkan niat mau menolong wanita tua itu. Mereka cuek. Bill Hybels melihat peristiwa itu, saudara. Tapi dia juga gak mau nolong. Hati lagi kesal, urus diri masing-masing dah. Dan pada waktu dia bersikap seperti itu, dia bilang, saya tambah kesal lagi. Karena pada waktu saya memutuskan tidak mau nolong wanita itu, saya tambah kesal karena tiba-tiba Tuhan mengingatkan Amsal 11 ayat 17 tadi. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam sedang menyiksa badan sendiri, aduh dia tambah kesal. Dia udah ngerti lah maksudnya Tuhan apa ngingetin gitu. Dan kemudian Tuhan bicara sama dia lewat suara hatinya. Tuhan berkata begini, Bill, saya tahu bahwa hari ini bukan hari yang menyenangkan buat kamu. Pesawat kamu tertunda dan akhirnya di-cancel dan kau harus cari pesawat yang lain. Perasaanmu marah, engkau lagi kesel, engkau lagi capek, engkau lagi putus asa. Tetapi kamu memiliki kesempatan untuk merubah semua suasana dalam hatimu dengan cara menolong wanita tua itu, kata Tuhan.
Aku tidak akan memaksa engkau untuk melakukannya, Tuhan bilang. Tapi kalau kamu mau melakukannya, kamu akan terkejut melihat hasilnya. Bisa ngerti apa yang Tuhan ngomong? Dan akhirnya apa? Bill Hybels bangkit dari bangkunya. Dia tolong wanita tua itu. Dia angkat barangnya, dia beresin barangnya, dia cariin tempat duduknya, dimasukin barang-barangnya ke cabin. Dan kemudian Bill Hybels kembali ke tempat duduknya. Dan waktu dia kembali ke tempat duduknya, ini yang dia katakan. Sewaktu saya kembali ke tempat duduk saya merasa ada gelombang hangat dan damai sejahtera mengalir begitu deras di dalam diri saya. Semua kekesalan, semua kemarahan, semua kelelahan, semua keputusasaan yang sepanjang hari itu mengisi hati saya, itu mendadak lenyap. Jiwa saya, hati saya itu seperti tanah yang kering, tiba-tiba disiram air yang menyegarkan saya kembali. Tuh, saudara lihat, Alkitab itu digenapi. Kan firman Tuhan bilang, orang yang bermurah hati, itu jiwanya mendapatkan apa saudara? Damai sejahtera. Orang yang murah hati jiwanya mendapatkan sukacita, ketenangan. Siapa di sini yang punya pengalaman waktu saudara berbuat baik, menolong orang atau berbuat baik dengan cara yang lain, hati saudara merasa sukacita? Ada yang punya pengalaman itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nggak pernah berbuat baik, angkat tangan. Tahun 98 Indonesia kena krisis, betul nggak sih? Dan banyak orang di PHK. Termasuk ayah saya dan kakak saya di PHK. Dan pada waktu itu kakak saya baru punya baby. Anaknya baru lahir. Dan karena nggak dapat kerjaan, coba untuk melamar di tempat lain, nggak diterima saudara. Karena pada waktu itu orang tidak mau, perusahaan tidak mau terima perusahaan, mereka malah memecat karyawan. Mengurangi saudara. Akhirnya apa? Mulai grogotin tabungannya saudara. Uang tabungannya tambah lama tambah tipis, karena kebutuhan untuk bayi itu besar sekali saudara. Dan gak ada income, tapi mereka harus mengeluarkan. Gak ada yang masuk, tapi mereka harus keluar. Tambah lama uangnya tambah habis, saudara. Dan semakin menipis. Dan saya tahu keadaan mereka, karena mereka suka ngobrol sama saya. Tapi saya pun tidak punya kemampuan untuk membantu mereka. Karena saya pun lagi bertahan bulan demi bulan dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya cuma berdoa begini, Tuhan berkati kakak saya, biar dia punya kerjaan. Atau kalau enggak, berkati saya dengan berkat yang besar, yang di atas rata-rata, supaya saya bisa bantu kakak saya. Saya hanya doa begitu. Dan satu hari ketika saya berdoa, Tuhan berkata, meminta saya di dalam doa saya, supaya saya mengambil sejumlah uang di dalam tabungan saya, untuk saya berikan kepada kakak saya. Tuhan cukup sering melakukan itu, saudara. Tetapi saya terus terang agak kurang suka kalau Tuhan menyebutkan jumlahnya. Kalau Tuhan cuma bilang, bantu kakak lu, saya kan bisa ngatur-ngatur sendiri, saudara. Tapi seringkali justru dalam keadaan-keadaan seperti itu, Tuhan itu menyebutkan jumlah yang jelas yang harus saya ambil. Termasuk hari itu. Dan saya bilang sama Tuhan begini, karena waktu itu jumlahnya cukup besar. Tuhan tahu keadaan keuangan saya, kalau saya ambil ini, rumah tangga saya goyah. Keadaan keuangan saya, cash flow saya akan goyang. Dan saya minta konfirmasi sama Tuhan. Dan Tuhan tidak merubah apapun. Sejak pertama dia katakan itu, dia minta itu kepada saya. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya pergi ke bank, saya ambil uang seperti yang Tuhan minta. Saya bawa ke rumah kakak saya. Sepanjang perjalanan dari bank ke rumah kakak saya, uang itu ada di samping saya, di amplop. Hati saya dipenuhi dengan ketakutan. Saya nggak tenang tuh, sepanjang nyetir tuh nggak tenang. Saya mikir, saya khawatir, ini bulan depan apa yang mesti di-cut, apa yang bisa dipending, pengeluaran apa yang paling tidak penting, yang bisa ditunda dulu. Saya mikir, saudara. Saya khawatir dalam hati saya ketakutan dalam hati saya. Kenapa? Cash flow saya goyang, secara manusia loh. Saya bilang sama diri saya, cash flow saya goyang. Saya mesti mikir, gimana ini? Saya mengalami ketakutan yang luar biasa loh secara manusia. Tapi saya tetap pergi ke rumah kakak saya. Begitu sampai di rumah, saya ketemu sama mereka berdua.
Dan saya ngomong sama mereka, waktu saya berdoa, Tuhan minta saya untuk memberikan berkat ini buat kamu, supaya kamu tetap bisa beli susu buat anak kamu dan kebutuhan lainnya buat anak kamu. Dan mereka ambil amplop itu, mereka buka, mereka lihat isinya, dan mereka nangis. Mereka nangis karena mereka mendapatkan, saya nangis karena kehilangan. Enggak, saudara. Mereka nangis dan mereka bilang apa? Kami telah berdoa lama untuk ini. Dan hari ini Tuhan menjawab doa kami, salah satunya lewat kamu. Dan saya pulang. Ini yang saya mau ceritakan. Peristiwa pada waktu saya pulang. Sepanjang perjalanan dari rumah kakak saya ke rumah, saya menangis memang. Saya nangis seperti anak kecil di mobil itu. Tetapi yang saya rasakan bukan kehilangan. Saya menangis karena pada waktu saya masuk mobil, saya mulai nyetir ke rumah. Saya merasa di mobil itu ada hadirat Tuhan. Dan ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir. Saya merasakan seperti ada aliran sungai, saya itu seperti disiram air, saudara. Itu mengalir, saudara. Dalam hati saya ada satu sukacita yang besar, ada satu damai sejahtera yang besar mengalir dalam hati saya. Seperti seakan-akan sebuah beban baru terlepas. Saya menangis karena nangis sukacita, saudara. Ada satu ketenangan yang luar biasa. Saya nggak lagi takut akan apa yang harus saya pending bulan depan. Saya nggak lagi worry tentang keuangan saya. Saya nggak lagi khawatir. Saya nggak lagi mengalami ketakutan tentang bulan depan itu harus bagaimana. Yang saya rasakan waktu di mobil hanya sebuah sukacita yang begitu besar yang membuat saya menangis. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan masih bisa pakai saya untuk jadi berkat buat orang lain. Dan waktu saya lihat ayat ini, saya bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan udah ngomong sebelum hal itu terjadi. Bahwa waktu kita berbuat baik, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Waktu kita berbuat baik, hati kita penuh dengan sukacita. Dan sukacita damai sejahtera pada waktu kita berbuat baik, itu akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran saudara, kemarahan saudara. Firman Tuhan digenapi. Dan saya ingin katakan firman Tuhan yang sama bisa digenapi dalam hidup saudara hari ini. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Alkitab bilang apa saudara? Nah tuh lihat tuh. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Alkitab bilang apa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada satu pelajaran penting di kalimat yang terakhir. Dikatakan gini, kalau kita tidak berbuat baik, yang sudah siap-siap masuk dalam hidup kita itu apa Alkitab bilang? Dosa. Ini satu prinsip yang penting. Orang yang tidak berbuat baik akan cenderung berbuat dosa. Orang yang tidak berpikir baik akan cenderung berpikir jelek. Karena di dalam Tuhan tidak ada daerah netral. Tidak ada yang namanya pikiran kosong. Tidak ada yang namanya daerah abu-abu. Tuhan minta Anda untuk memilih. Di dalam Alkitab Tuhan berkata, engkau tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Betul? Artinya harus ada pilihan yang saudara buat. Engkau tidak bisa menyembah kepada Mamon, engkau tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang engkau tidak bisa berdiri di dalam dua perahu. Nggak bisa. Allah minta kita untuk memilih. Dan Alkitab mengajarkan, manusia yang tidak cenderung berbuat baik akan cenderung berbuat dosa. Nah, kalimat yang pertama dikatakan apa? Orang yang suka berbuat baik, itu wajahnya akan berseri. Itu yang Alkitab bilang. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat apa? Baik. Orang yang suka berbuat baik, wajahnya berseri. Dan saya ingin katakan, wajah berseri ini tidak bisa didapat di salon. Nggak bisa. Tidak ada salon wajah berseri, adanya salon kecantikan. Betul? Dan wajah berseri ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Nggak ada. Orang dunia menyebutnya aura. Tidak bisa dilihat, susah dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Bisa ngerti maksudnya? Pernah gak saudara dekat-dekat orang dan saudara berkata, saudara baru kenal sama orang itu dan saudara merasakan bahwa orang ini tuh baik. Pernah gak merasa begitu? Susah dijelaskan kan. Kenapa kalau saudara bisa, kenapa kalau bilang nih orang baik, lu baru kenal 2 menit, 3 menit yang lalu. Gua gak tahu ya, susah dijelasin tapi saudara mungkin pakai bilang feeling gua ngerasain ini orang baik dalamnya. Itu mengalir dari dalam keluar. Muka berseri itu mengalir dari dalam keluar. Bukan karena polesan. Mungkin saudara dandan biasa-biasa aja,
Tapi saudara ada orang yang suka berbuat baik, sehingga apa? Saudara mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, wajahnya akan berseri. Bukan nyengir, berseri. Sehingga orang akan bilang apa? Kalau deket-deket itu orang enak ya. Susah dijelasin, tapi deket-deket sama dia tuh enak aja gitu. Itu kalau mau nyari partner buat kerjasama tuh sama orang kayak begitu. Tapi lu jangan kerjasama sama ibu itu tuh. Dandanannya menor tapi auranya aura kuburan katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan berbuat baik itu tidak percuma. Karena perbuatan baik itu ternyata membawa dampak bagi diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yang selanjutnya saudara, ternyata perbuatan baik itu membawa dampak juga kepada orang lain. Ya jelas dong Pak, kalau kita nolong orang yang kita tolong itu pasti kena dampaknya, betul. Tapi yang saya maksud bukan hanya sekedar orang yang kita bantu yang kena dampaknya. Ternyata perbuatan baik kita itu memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Maksudnya apa Pak? Perbuatan baik kita itu ternyata menjadi inspirasi, menginspirasi orang-orang di sekitar kita loh. Tanpa kita sadari. Saudara-saudara, kita kan seringkali terinspirasi oleh apa yang kita tonton dan kita baca, betul gak? Saudara pernah terinspirasi oleh sesuatu? Pernah? Saudara ibu-ibu pernah ngelihat acara masak di Asian Food Channel, mungkin di Indovision, dan saudara terinspirasi. Selama ini saudara hanya bisa masak air, masak nasi, air nasi gitu. Kadang-kadang masak air pun gosong, airnya jadi hitam saudara. Dan waktu saudara lihat acara itu saudara terinspirasi. Kita ini terinspirasi oleh sesuatu. Kita ini sekarang, manusia itu saling mempengaruhi. Kita ini sekarang adalah hasil dari inspirasi kita kepada orang lain. Dan kita ini sekarang tanpa kita sadari akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya ulangin sekali lagi ya. Ini jam-jam rawan yang bagi yang belum makan pagi nih. Kita ini sekarang adalah hasil dari inspirasi kita kepada orang lain. Dan kita ini sekarang tanpa kita sadari akan jadi inspirasi bagi orang lain. Maksudnya gini. Kebiasaan kita, karakter kita ini sekarang adalah hasil dari inspirasi kita kepada orang lain. Adakah kebiasaan saudara, gaya saudara yang mirip sama orang tua saudara? Pasti ada ya. Sehingga kalau saudara senyum gitu ya, orang bilang, lu kalau senyum mirip sama mama lu. Kalau saudara jalan, lu jalannya mirip sama bapak lu. Jalannya jelek dari dulu, bapak lu jalannya jelek. Waktu saudara garuk-garuk kepala, teman saudara bilang, lu kalau garuk-garuk kepala mirip tuh sama yang di Taman Safari tuh. Itu namanya cari ribut saudara. Manusia itu saling mempengaruhi. Kita adalah hasil inspirasi kita dari kepada orang lain. Dan kita sekarang, apa yang kita perbuat sekarang, itu adalah inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Perbuatan baik kita, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya suka nonton acara Kick Andy. Kalau saudara punya Indovision, saudara buka channel 200. Itu BBC Knowledge. Saya suka nonton acara di BBC Knowledge. Ada dua acara yang saya suka nonton. Yang pertama Undercover Boss. Yang kedua adalah Secret Millionaire. Dua acara yang tidak pernah saya lewatkan. Kenapa? Acara seperti Kick Andy, Secret Millionaire, Undercover Boss. Itu banyak memberikan inspirasi dalam hidup saya. Mereka menceritakan orang-orang yang mau beri hidupnya. Orang-orang yang dibukakan matanya saudara. Untuk berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa perbuatan baik kita itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahkan perbuatan baik kita itu bisa berkata-kata lebih keras daripada perkataan yang keluar dari mulut kita. Efesus 1 Petrus 2 ayat yang ke-15, Alkitab bilang apa? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu apa saudara? Membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Perbuatan baik kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Itu Alkitab bilang. Supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Apa maksudnya sih? Di sekitar kita ini, saudara, itu banyak orang-orang picik. Orang-orang picik itu seperti apa? Orang-orang picik adalah orang yang tidak kenal kita dengan dekat. Orang yang tidak tahu siapa kita, bahkan dia tidak tahu siapa kita.
orang yang tidak kenal kita secara dekat, orang yang tidak tahu kehidupan kita secara dalam, tapi menilai kita dari jauh. Bisa ngerti maksudnya? Itu orang-orang picik. Dan di sekitar kita itu banyak orang picik. Jangan-jangan di tempat ini ada orang-orang yang setiap minggu menilai saudara, tapi saudara nggak tahu. Mungkin nggak hal itu? Mungkin nggak ada orang yang ngomongin saudara, tapi saudara nggak tahu? Mungkin. Gue sebel tuh sama tuh bapak. Kenapa? Sombong. Judes. Dan kayaknya tuh bapak termasuk orang yang jahat tuh. Pasti kejam sama orang. Emang lu kenal? Enggak. Satu jawaban itu aja udah membuat kita bingung, saudara. Emang dia pernah ngapain lu? Nggak sengaja mungkin dia apain lu? Enggak, gua nggak diapa-apain. Lu terus kenapa lu sebel sama dia? Halo? Anda menertawakan diri Anda sendiri. Karena kita seringkali begitu kan. Terus lu kenapa sebel sama dia? Lu lihat aja dia kalau jalan. Kalau ngomong gayanya, dagunya naik-naik. Jadi gara-gara dia ngomong dagunya naik, dibilang kejam. Ini yang disebut orang picik. Nggak kenal kita hidupnya gimana, nggak tahu kita sebenarnya gimana, nggak tahu hari-hari apa yang kita lakukan, tapi kita dinilai dari jauh sama mereka. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Kalau kita tahu orangnya, kita bisa selesaikan. Masalahnya lebih banyak yang kita tidak tahu, betul nggak? Kalau gitu Pak, apa yang harus kita lakukan Pak? Apa kita harus membela diri? Kita setiap pagi minta waktu di mimbar untuk bicara di mimbar, saudara-saudara, saya dengar ada yang nilai saya gini-gini. Saya orangnya nggak gitu loh. Saya orangnya baik. Saudara gebuk saya diem, nggak balas. Saudara jitak saya diem. Kita nggak bisa selalu membela diri. Dan bahkan kita nggak selalu tahu siapa orangnya. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Alkitab bilang dalam 1 Petrus tadi. Dengan berbuat baik, kamu akan menutup, membungkam, merapatkan kepicikan orang-orang bodoh. Berbuat baik aja. Nggak penting untuk membela diri kadang-kadang. Nggak harus tahu orangnya. Berbuat baik aja. Lama-lama orang-orang yang nilai saudara, orang-orang picik itu akan mikir sendiri. Dulu gua pikir dia orangnya begitu, ternyata enggak. Betul nggak? Satu hari ada seorang hamba Tuhan, seorang koordinator di tempat di gereja kami, bicara sama saya. Ini udah jadi teman dekat saudara. Karena dia udah ikut gereja kami cukup lama, 10 tahun lebih sudah. Sehingga udah dekat sama saya. Dan dia ngomong sama saya gini, Pak, saya mau ngaku dosa nih Pak. Saya bilang salah apa? Nggak ada salah Pak. Enggak, ini dosa masa lalu Pak. Oh iya, apa? Ngomong aja. Udah nggak usah diumpet-umpetin, saya bilang. Orang udah deket kok. Iya Pak, saya dulu tuh sebel sama Bapak. Waduh. Kapan tuh? Waktu saya baru awal-awal masuk gereja, saya benci sama Bapak. Saya langsung mikir kan, saudara. Waduh, saya punya salah apa sama you ya? Minta maaf kalau saya ada sesuatu yang nggak sengaja, mungkin saya nggak sadar, kan bisa aja saudara. Sesuatu yang buat kita nggak apa-apa, buat orang lain belum tentu nggak apa-apa loh. Saya bilang kalau ada sesuatu yang saya nggak sadar saya perbuat dan melukai kamu, saya minta maaf nih sekarang nih. Karena baru tahunya sekarang. Oh enggak Pak, Bapak ngapa-ngapain? Waduh, tambah bingung saya saudara. Terus kenapa kok you sebel sama saya nggak suka aja lihat gaya Bapak. Cara Bapak khotbah, gaya Bapak khotbah, saya benci bener. Saya bilang sama istri saya, ini orang saya sebel nih. Istri saya sampai nanya, emang lu diapain sama dia? Enggak, kita kan baru masuk nih. Gue juga belum kenal sama dia, tapi gue sebel aja ngeliat gayanya gini-gini. Dan kebencian itu saya pupuk Pak. Sampai akhirnya saya lihat, kok Bapak tidak seperti yang saya bayangkan. Yang selama ini penilaian ada di dalam otak saya, Bapak tidak seperti itu. Nah, sekarang kan kita udah deket Pak, saya minta maaf ya Pak. Tolong maafin saya ya, dia bilang. Saya bilang, tidak. Enggak saudara, saya nggak bilang gitu saudara. Kayak di sinetron. Saya bilang oke, no problem saya bilang. Saya maafin kamu, asal kamu traktir saya makan siang hari ini. Saya bilang. Dan orang seperti itu banyak loh. Apakah yang saya ngomong ini cukup realistik? Cukup logis? Dan kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang kita nggak selalu bisa membela diri. Alkitab bilang berbuat baik aja. Penilaian orang akan berubah dengan sendirinya. Yang ketiga, yang terakhir. Setiap perbuatan baik itu akan mendatangkan balasan dari Tuhan. Ayatnya langsung ditampilin, mau cepet-cepet pulang rupanya nih. Setiap perbuatan baik mendatangkan balasan dari Tuhan.
Saudara-saudara, setiap perbuatan baik itu nggak sia-sia. Seperti kita, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti mendatangkan balasan dari Tuhan. Nah, karena ayatnya udah ada, kita baca aja. Kamu tahu bahwa setiap orang, perhatikan kalimat setiap orang, dan perhatikan kalimat selanjutnya. Baik hamba maupun orang merdeka. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, janji Tuhan apa? Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kenapa saya minta saudara perhatikan kalimat di awal? Karena ayat ini berlaku untuk siapa saja. Makanya Tuhan bilang apa? Setiap orang, dan Tuhan tekankan di dalam ayat ini, baik hamba. Hamba itu orang yang terbuang. Budak. Budak itu nggak ada harganya, saudara. Zaman dulu kalau saudara bunuh budak, saudara nggak akan dipenjara. Karena budak itu nggak ada harganya. Begitu saudara tebus budak ini, saudara beli budak ini, hidupnya adalah milik saudara. Hidupnya milik saudara, haknya dia itu adalah milik saudara. Hak dia untuk hidup atau mati itu ada di tangan saudara. Sehingga kalau saudara bunuh dia, saudara nggak akan dipenjara. Tapi Tuhan bilang apa? Alkitab bilang apa? Baik orang-orang yang seperti itu yang nggak ada nilainya, maupun orang merdeka, orang yang punya hak, orang yang hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri, orang yang bukan sebagai budak. Siapapun juga, itu loh maksudnya Alkitab. Kalau dia sudah berbuat sesuatu yang baik, dia pasti menerima balasannya. Berarti ayat ini berlaku untuk semua orang di semua kalangan. Kalau saudara berbuat baik, setiap perbuatan baik pasti ada balasannya. Saya kemarin pergi ke satu mall di Jakarta Barat. Saya kalau di Jakarta, kalau hari-hari, saya lebih suka naik motor. Ya, karena lebih cepat dan kemudian lebih cepat, kemudian nggak kena macet, saya nggak perlu stres, dari jangka waktu lebih cepat kalau saya mau kemana-mana, dan saya bisa mengulang memori masa kecil saya, saudara, terutama bulan-bulan ini, yaitu main hujan. Ya kalau kehujanan ya kalau hujan ya kehujanan gitu. Peristiwa ini baru terjadi kemarin sore. Saya pergi nonton, dan kemudian pada waktu saya pulang, mau keluar dari studio, saya lewat bangku-bangku itu, dan kemudian ketika saya nengok ke kiri, di beberapa baris terakhir sebelum saya keluar, ada sebuah kunci motor. Satu grendel kunci. Dan saya nggak ngelihat orangnya siapa yang duduk di situ. Dan orang di sebelahnya pun nggak ngapa-ngapain. Dia lihat ada kunci itu, dia diam aja. Akhirnya saya ambil kunci itu, saudara. Dan kemudian saya titipin ke satpam. Pak, ini ada kunci ketinggalan di studio nomor 2. Nanti kalau ada yang cari, Pak, tolong dikasih. Udah, saya pulang. Waktu saya di parkiran motor, saya lagi pakai jaket handphone saya, BlackBerry saya taruh saya taruh di atas bangku. Sama tas saya dan lain-lain. Rupanya BlackBerry saya itu ketutupan sama tas saya. Saya pakai jaket, saya siap-siap semuanya segala macam, saya ambil tas saya, toh saya tidak lihat BlackBerry itu, saudara. Dan kemudian saya duduk. Saya duduk dan kemudian saya jalan. Nah, waktu saya duduk itu, saudara, saya tuh nggak ngeh. Nggak ngeh itu apa ya bahasa Indonesia? Itu bahasa Jerman, saudara. Nggak sadar. Nah, kok saya nggak sadar bahwa BlackBerry saya itu nggak ada. Rupanya, saudara, waktu di jalan, saya tuh kok berasa pantat saya nggak enak gitu. Dan saya berhenti di pinggir, waktu saya berdiri, ternyata saya dudukin BlackBerry saya. Untung itu nggak jatuh. Waktu saya cerita sama teman saya, yang baru saya ajak nonton itu, saya nonton berdua sama teman saya kemarin, dan kemudian dia bilang apa? Mungkin gara-gara kamu nolongin orang, ngambil kunci, balikin kunci itu ke satpam. Jadi Tuhan membalas kamu tuh. BlackBerry kamu gak jatuh tapi kamu dudukin. Ini hal-hal yang kelihatannya kecil, saudara. Dan itu membuat saya berpikir, iya kalau lu gak cerita gue lupa tuh. Mungkin aja gara-gara itu. Kok saya bisa gak lihat ya? Padahal itu di depan mata, saudara. Dan saya belum rabun-rabun amat. Ini kacamata juga belum tebel-tebel banget, saudara. Tapi saya bisa gak kelihatan. Itu BlackBerry saya taruh di atas bangku saya dudukin. Saya bisa gak berasa untuk beberapa saat. Dan juga nggak ada yang BB saya sehingga bergetar gitu, enggak, saudara.
Itu bebek silent aja, dia juga mungkin sesak napas karena didudukin sama saya, sudah. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak juga nggak bisa. Tapi kok tahu-tahu udah di tengah perjalanan, saya bisa berasa kok saya kagak enak ya gitu loh. Kelihatannya sesuatu yang sederhana, tapi saya percaya bahwa setiap kebaikan itu ada balasannya. Saya tutup dengan cerita terakhir ya. Ini cerita terakhir. Habis ini saudara bisa makan bakmi, makan dimsum, apapun. Dan jangan lupa kembali bawain 1 bungkus buat saya ya. Saudara mesti dengar cerita ini dari awal, kalau enggak saudara nggak bisa nangkep. Mesti benar-benar dengar cerita ini dari awal. Ada seorang yang namanya Brian. Nah, satu hari Brian pulang ke rumahnya, mengendarai mobilnya di sore hari. Dan waktu itu cuaca sangat dingin dan jalanan berkabut, saudara. Sehingga jarak pandang itu sangat pendek. Coba tampilin gambarnya, Bu. Rupanya tadi jadi nggak mau pulang ya sekarang ya. Jarak pandang sangat pendek, cuaca berkabut, dan sangat dingin, saudara. Sehingga tidak ada orang lalu lalang di jalanan itu. Semua orang banyakan ada di rumah menghangatkan badannya. Dan pada waktu dia ada di satu jalan, dia melihat ada seorang ibu tua berdiri di depan mobilnya. Dan dia langsung berpikir ini pasti ada masalah dengan mobilnya. Nggak mungkin seorang yang begitu tua berdiri di tengah cuaca yang sangat dingin gini. Akhirnya Brian menepi, saudara. Singkat cerita, dia tahu bahwa mobilnya wanita tua ini ternyata benar bermasalah. Dia meminta wanita tua itu untuk masuk karena cuaca sangat dingin. Dan ternyata wanita tua itu sudah berdiri berjam-jam lamanya di depan, meminta pertolongan kepada orang yang lewat, namun tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Brian meminta wanita tua itu untuk masuk, kemudian dia mencoba untuk membetulkan, memperbaiki mobilnya. Mobilnya kemudian hidup kembali. Wanita tua ini keluar dari mobilnya dan bermaksud memberikan uang beberapa puluh dolar sebagai tanda terima kasih buat Brian. Tapi Brian menolak dengan cara yang sopan. Brian berkata begini, "Ibu, jika ibu benar-benar ingin membalas jasa saya hari ini, maka lakukanlah ini. Seandainya satu hari ibu melihat seseorang yang butuh pertolongan, ingatlah akan saya dan tolonglah orang itu. Dengan menolong orang itu, ibu sudah membalas jasa saya hari ini." Bisa ngerti ya? Dan kemudian mereka berpisah. Jadi Brian terima uangnya apa enggak? Enggak. Mereka berpisah. Tidak jauh dari tempat itu ada sebuah kafe. Kafe kecil. Dan ibu tua ini kemudian mampir ke kafe itu untuk menghangatkan badannya. Dia pesan secangkir teh panas, dia pesan sepotong kue kecil. Dan kemudian pelayan memberikan sebuah handuk kecil, handuk panas kecil untuk dia bisa menghangatkan badannya. Dan dia memperhatikan pelayan yang melayani dia. Ternyata ini adalah seorang pelayan ini sedang hamil tua, hamil besar. Seorang wanita muda yang sedang hamil besar. Dan dia berpikir, ini umur kehamilannya itu udah sangat besar. Sewaktu-waktu anaknya bisa lahir. Kenapa kok dia masih kerja? Seharusnya orang dengan kehamilan seperti ini udah di rumah atau di rumah sakit. Jangan-jangan wanita ini kekurangan uang untuk kelahiran anaknya, sehingga dia masih kerja dalam umur kehamilan seperti itu. Selesai menikmati itu semua, ibu tua ini meminta bon, kemudian dia membayar. Dan kemudian dia taruh uang di bawah bon itu, dan kemudian dia pergi. Pelayan yang sedang hamil besar itu sedang membersihkan meja ibu itu. Dan kemudian dia terkejut melihat sebuah kertas yang dilipat. Dia buka kertas yang dilipat itu dan ternyata dia sangat terkejut. Ternyata di dalam kertas itu ada uang $1.000 sebagai tip buat dia. Dia kaget. Dan kemudian dia mulai melihat ternyata surat itu, kertas itu isinya adalah surat dan dia mulai membaca. Surat itu bunyinya begini. Kamu tidak usah berterima kasih kepada saya karena seseorang telah menolong saya hari ini. Karena itulah saya menolong kamu. Yang harus kamu lakukan adalah jangan pernah berhenti berbuat baik dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Selesai membaca surat itu, wanita yang hamil besar ini kemudian menangis. Dan dia berkata di dalam dirinya, bagaimana mungkin ibu ini kok bisa tahu bahwa dia sedang khawatir untuk biaya kelahiran anak pertamanya ini. Tapi dengan uang $1.000 yang diberikan, maka semua biaya kelahiran itu sudah terpenuhi. Sampai di sini saudara ngerti?
Malam hari setelah kafe itu tutup, pelayan yang hamil ini pulang ke rumahnya. Dia masuk ke kamarnya. Dia lihat suaminya udah tidur. Pelan-pelan dia deketin suaminya. Dan dia berbisik di telinga suaminya. Dia bilang gini, sayang, kita tidak perlu khawatir untuk biaya kelahiran anak pertama kita. Karena seseorang telah menolong kita hari ini dan semua biaya itu sudah terlunasi. Dan kemudian dia cium pipi suaminya. Dan dia bilang, I love you, Brian. Bisa ngerti? Ada yang mau? Ada yang ngangguk-ngangguk? Ada yang geleng-geleng? Siapa suaminya itu? Iya Brian, kan saya itu udah disebut namanya. Maksudnya saya siapa? Yang nolong wanita tua itu. Brian percaya kalau dia menolong tanpa pamrih, Tuhan akan membalas pertolongan, kebaikan. Dan Tuhan membalas Brian dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, memang tidak semua perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan secepat kisah tadi. Dan itu adalah true story. Kisah ini adalah kisah nyata. Tidak semua kebaikan akan mendapatkan balasan secepat itu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa setiap kebaikan pasti mendatangkan balasan dari Tuhan. Waktunya tergantung Tuhan. Waktu setiap orang untuk mendapatkan balasan itu berbeda. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap perbuatan baik pasti mendatangkan balasan dari Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Saya belakangan ini suka baca di stiker di mobil, mungkin saudara pernah baca. Yang akhir-akhir ini muncul, buatlah 3 kebaikan setiap hari. Siapa yang pernah baca itu? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan ini tuh muncul. Setiap orang bisa berbuat baik. Ada orang bilang, Pak saya tidak mampu. Saya orang yang gak terlalu gimana saya mau berbuat baik. Saya ingin katakan hari ini, setiap orang bisa berbuat baik. Saya share apa yang saya lakukan sampai hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saudara bahwa setiap orang bisa berbuat baik. Kalau saya pergi keluar rumah, saya selalu siapkan uang di kantong saya. Selain di dompet, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 saya taruh di kantong saya. Tujuannya apa? Kalau saya pergi pelayanan seperti ini, saya pergi ke mall, saya pergi untuk meeting di satu tempat, saya pergi ke satu public space, saya pergi ke toilet di situ, di gedung itu. Kan ada cleaning service sekarang di dalam tiap toilet. Selesai saya pakai toilet itu, saya akan kasih dia uang. Kalau ada 2.000, kalau nggak ada 5.000, kalau nggak ada 10.000. Kadang-kadang sering kali waktu saya mau kasih dia 10.000, Tuhan bilang apa? Jangan, kasih dia 50. Saya belajar taat. Sering kali waktu saya nyetir mobil, ada wanita tua pengemis yang memang sudah nggak bisa kerja, memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya bergantung dari orang lain, dari belas kasihan orang lain. Ketika saya mau kasih dia uang 10.000, Tuhan bilang jangan, kasih lebih besar. Bahkan Tuhan beberapa kali menyuruh saya kasih pecahan yang terbesar yang ada di Indonesia ini untuk kasih ke dia. Dan saya belajar untuk taat. Dan memberi seperti itu tidak akan membuat Anda jadi miskin. Saya melatih diri saya untuk jadi orang yang murah hati. Caranya gimana? Belajar memberi. The only way, cara satu-satunya untuk membuat Anda, melatih diri Anda jadi orang murah hati adalah dengan memberi. Bukan membaca Alkitab, bukan. Memberi. Itu akan melatih diri Anda jadi orang yang murah hati. Nggak usah ditengking roh pelit, nggak ada roh pelit. Lu pelit iya. Nggak usah repot-repot nengking-nengking dalam nama Yesus roh pelit. Lu pelit iya. Tiap orang bisa memberi 2.000, 1.000 dan itu nggak membuat Anda jadi miskin. Dan satu hal yang harus Anda pegang, setiap perbuatan baik akan mendatangkan balasan dari Tuhan. Amin. Selamat berbuat baik dan selamat menikmati hasil dari perbuatan baik saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengeluarkan kebaikan. Kami melihat ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kami ketika kami berbuat baik. Tuhan mungkin di sini ada orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan.